berbicara kepada kakak ipar itu harus seperti apa? Laki-laki? Karena mungkin dari tatapan dia itu agak berbeda gitu. Jadi pertanyaannya. Padahal tidak serumah? Pernah serumah. Oh pernah. Iya. Tatapannya seperti Irfan menatap Teteh atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Firda Dini dari Majelis Talim Nurul Fatimah. Izin bertanya. Ya, mangga. Kemungkinan kan tadi sudah dibahas bahwa ipar itu bukanlah mahramnya. Ya. Di sini saya punya saudara, jadi sudah seperti kakak ipar sendiri. Dan saya tuh suka bingung kalau misalkan saya berbicara kepada kakak ipar itu harus seperti apa? Laki-laki? Karena mungkin dari tatapan dia itu agak berbeda gitu. Jadi pertanyaannya. Padahal tidak serumah? Pernah serumah. Oh pernah. Iya. Tatapannya seperti Irfan menatap Teteh atau seperti apa? Saya merasanya agak berbeda. Agak beda. Nama kakak iparnya Dayat? Oke, mungkin ke pertanyaannya. Iya. Bagaimana Sikap. sih posisi ipar itu dalam hubungan mahram? Iya. Dan pengen dijelasin lagi mahram itu seperti apa? Oke. Dan saya tuh harus menjaga batasan-batasan seperti apa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak Inginkan. diinginkan. Oke. Silakan. Oke, ini menarik ya. Saya coba ingin membahas ada dua istilah yang sering ketuker. Ada muhrim, ada mahram. Ya. Iya kan? Nah, muhrim itu artinya orang yang sedang berihram. Jadi kalau orang sedang berihram, mau haji, mau umroh, namanya apa? Muhrim. Orang yang memakai Orang yang sedang menggunakan kain ihram, hendak berhaji dan berumroh, namanya muhrim. Sedangkan mahram itu artinya orang yang diharamkan atau terlarang untuk dinikahi bagi seorang laki-laki. Begitupun juga seorang perempuan. Siapa saja itu? Kalau diurutkan setidaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 ke atas, ibu. Ya. Ke bawah, anak perempuan. Ke samping, saudara perempuan. Bercabang sedikit, anak atau saudara perempuan dari saudara laki-laki, keponakan. Begitupun seterusnya, anak perempuan dari saudara perempuan, sama juga keponakan. Kemudian bibi, saudara perempuan dari ayah atau dari ibu. 7 kan totalnya. Ya. Itu adalah mahram yang tidak boleh dinikahi. Adapun nanti, misalnya kita mau menikahi ipar, boleh asalkan tadi. Oke. Asalkan sudah terputus, baik meninggal ataupun sudah bercerai. Oke. Maka itu boleh masuk kategori yang bisa dinikahi. Yang tadi 7 kategori tadi mahram kita. Mahram kita. Berarti aurat bisa terlihat. Boleh terlihat. Ataupun kalau bersentuhan tidak membatalkan wudhu kita. Kira-kira begitu. Dan tidak boleh terjadi pernikahan. Dan tidak boleh terjadi pernikahan. Nah ipar ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Tapi kan karena ipar sangkutannya nyambung dengan pasangan kita, maka selama masih ada ikatan pernikahan, itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dinikahi oleh kita. Apa yang harus dilakukan ketika iparnya, tatapannya berbeda? Agak bingung tatapan berbeda itu seperti apa gitu ya. Kayak dalam gitu. Kayak dalam. Netup gitu. Mata itu dalam gitu. Ya. Di antara perintah Islam kepada laki-laki adalah menundukkan pandangan. Betul? Dan kita tidak bisa memungkiri lemahnya laki-laki itu ada di mana? Di mata. Dan lemahnya perempuan ada di telinga. Saya ulangi ya. Lemahnya laki-laki di mana? Di mata. Lemahnya perempuan di mana? Di telinga. Emang iya? Coba aja. Saya laki-laki, Irfan laki-laki. Lihat yang bening dikit, ngelihat apa enggak? Muter.
Itu wajar. Wajar tidak? Jadi kalau ada yang bening, yang indah, yang terlihat mempesona, kita melihat itu wajar. Yang tidak wajar adalah diikutin. Diikutin, dicari alamatnya di mana, itu yang tidak wajar. Ya, perempuan lemahnya di telinga. Ibu mohon maaf, ketemu laki-laki yang ngomongnya bagus, senang apa enggak? Ibu waktu nikah sama yang itu kan gara-gara itu kan? Iya. Kan? Walaupun digombalin. Senang, Walaupun iya. bilang jangan gombal, tapi di hati mah gombalin aku terus. Ibu suka bilang jangan gombal, tapi yang namanya perempuan itu, iya godaan terlemahnya di telinga. Makanya izin. Kenapa salah satu filosofinya ya, kenapa perempuan itu harus pakai hijab, ditutup sampai ke sini. Minimal ibu tidak mendengarkan sesuatu yang menggoda telinga ibu. Ibu ketemu sama teman, cerita, "Ece tahu nggak? Jilbab di sana teh murah-murah." Ibu belum tahu jilbabnya, pengen apa enggak? Padahal dia baru cerita aja. Betul? Makanya hati-hati dengan telinga, wahai perempuan. Nah, kenapa ibu ketawa begitu, Bu? Kayak nyadar banget gitu kayaknya itu. Gue banget gitu. Maka sekarang Teteh mungkin tidak bisa menghindari tatapan kakak iparnya. Kan gak bisa, jangan lihat aku begitu aja, kan gak mungkin kan. Maka yang harus Teteh lakukan adalah menjaga diri Teteh. Menghindar. Akhirnya sekarang sudah tidak serumah. Ya, tapi masih komunikasi, ada komunikasi. Ya, menjauh pelan-pelan. Ya, udah. Dan jangan ngasih lampu hijau. Biasanya ya, kalau udah dikasih lampu hijau nanti masuk lampu apa selanjutnya? Ya lampu-lampu yang lain yang akan membuat sesuatu yang tidak baik ke depannya. Jadi kita yang bisa menjaga diri kita lebih baik insya Allah. Oke, mungkin terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya tadi saya ngeliatnya ke sini terus kan. Khawatir lihat situ terus mah. Oh iya. Dia apa? Bisa aja. Coba kita lanjut, siapa lagi mau nanya? Ya ini mana? Silakan Ibu. Iya. Bros baru ini. Bros baru. Iya betul ya? Tahu aja. Iyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ida Jureida dari Majelis Taklim Al Mukaromah, Cengkareng, Jakarta Barat. Curhat AA. Hayu, Ibu. Iya, Curhat saya yuk AA curhat yuk. Ayo. Saya mau curhat beneran AA. Boleh. Ya. Menyimak tadi ipar adalah ujian. Ujian. Kebetulan saya salah satu yang tinggal di sekitar ipar. Oke. Maksudnya rumah saya berdekatan dengan ipar-ipar. Kebetulan saya single parent, suami sudah meninggal. Dan sebelum suami meninggal, kepengurusan apapun, musolah atau apapun itu oleh suami. Oke. Dan sekarang sudah diambil alih selama salah satu ipar. Alhamdulillah ipar saya baik-baik. Oke. AA. Cuman ada beberapa orang aja yang kurang berkenan di hati saya. Contoh karena? Karena ya perlakuannya terhadap saya kurang berkenan. Contoh dari musolah. Nih contohnya di musolah harusnya kan suami saya yang ini. Tapi sekarang beliau ini yang satu ini bilang udah cukup dulu bapak kamu sama anak saya yang andil di musolah. Sekarang semua diandilkan oleh keluarga besar seperti itu. Sedangkan anak saya alhamdulillah sebagai pengganti almarhum. Untuk Sebentar, menjadi itu imam, untuk menjadi apapun. masjid gitu. itu masjid keluarga. Musolah keluarga wakaf. Oke. Kenapa harus anak ibu? Kenapa yang lain nggak boleh? Maksudnya? Untuk menjadi imam, ibu merasa kenapa ini harus anak saya? Enggak begitu. Maksudnya memang anak saya yang lumayan bisa. Tapi ini salah satu ipar. Ingin juga. Tapi dia nggak mau untuk maju gitu. Tapi mengatur keseluruhan dari musola itu dia ngambil alih semua. Gitu loh. Sebentar Bu ya. Bukannya harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Iya, memang berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi untuk kegiatan apapun anak saya nggak pernah diajak koordinasi. Jadi saya menasehati anak saya udah maju. Jangan abaikan apapun, kamu maju, majukan musola. Gitu, penerus bapak kamu. Akhirnya yang terjadi gitu, sekarang adalah? Ya begitu, kurang koordinasi dan kurang komunikasi.
antara omnya sama ponakan. Gitu. Oke, ibu Ya, bersaudara dengan menyingkapinya. istrinya si om itu. Saya Adik kakaknya dengan, dengan almarhum. oh almarhum suami Almarhum ibu, sama adik kakak saya, adik dengan kakak dengan yang sekarang. Jadi cara menyingkapinya bagaimana? Oke. Mohon. Baik. Ini kan kalau Ahilman denger ya, lebih kepada komunikasi aja yang Iya. tidak Iya. terjalin dengan baik. Ibu jangan merasa sedih kalau misalnya ibu merasa harusnya anak ibu yang melanjutkan kebaikan di musola itu, sedangkan sekarang diganti oleh kakak atau saudara daripada suami ibu. Jangan sedih, nggak ada masalah di situ, nggak ada masalah. Betul tadi kata AA, fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin tahun-tahun sebelumnya suami ibu almarhum yang megang masjid itu. Mungkin sekarang kebagiannya saudara daripada suami ibu. Selama musola itu ada, boleh atau tidak? Boleh. Selama kegiatan di musola itu baik, bagus, boleh atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh adalah begini. Ibu ngelihat itu musola terbengkalai. Itu musola didiemin. Gak ada kegiatan dan seterusnya. Baru ibu masuk melalui anak ibu. Tapi bukan membenci saudara daripada suami ibu. Enggak ngebenci. Ya tapi kan Cuman ibu perasaan caranya dia kayak dia menyingkirkan. Iya, Ya. caranya nggak ngajak komunikasi dulu. Nah, Ini supaya lebih berkembang seperti apa. Nah, karena ibu posisinya anak ibu di junior daripada saudaranya, berarti sebaiknya anak ibu yang sowan kepada saudara daripada suami ibu. Intinya Bu, tidak ada masjid itu merasa punya saya. Iya. Ketika sudah diwakafkan, itu untuk semua. Semua keluarga. Iya, ya anggap saja berlomba-lomba dalam kebaikan. Alhamdulillah, ipar saya ternyata mempunyai semangat yang Betul. sama dengan almarhum. Mungkin seperti itu Bu ya. Ya, Ya, makasih. Iya. Dan alangkah lebih baik kalau bersama-sama. betul. Jadi betul. anak almarhum juga ikut, saudara iparnya juga ikut. Sama-sama juga bersihkan hati. Betul. Dari ibu, dari ipar, dari anak dan semuanya. Insya Allah. Amin. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah.